Kita adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir malam hari ini di samping saya adalah Fitri Karlina. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Senang sehat. sekali hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ini luar biasa ya, dengan suasana yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, pastinya dengan partisipan yang berbeda. Betul I can't sekali. wait. Oke, sejauh ini punya pengalaman atau cerita mistis lagi nggak Mbak Fitri? Wow, pernah. Jadi aku waktu itu belum lama ya, pernah show di daerah Sumatera. Dan waktu itu kita stay di daerah resort gitu, pinggir danau. Memang menurut cerita lokal di situ, danau di situ memang sangat angker ya. Dan kalau maghrib sudah tiba, itu biasanya para penunggu danau itu suka menginjakan kakinya gitu ke pelataran, ke balkon hotel. Dan ternyata bener, malam itu awal aku ngelihat dari lukisan yang di hotel itu aku lihat karena waktu itu tidak ada gordennya, jadi kita bisa ngelihat ke arah luar. Di situ ada pohon besar dan waktu aku ngelihat, ya astagfirullahaladzim, banyak banget Apa yang dilihat? penampakan-penampakan yang bergelantungan di situ. Hawa-hawa bau-bau wanginya itu ada. Terasa ya? Ya kayak gitu. Oke, tapi setelah itu baik-baik aja dan kejadian aneh kan ya? Nggak bisa tidur semalaman. Oh pasti. Nggak pasti. bisa tidur semalaman sampai akhirnya subuh tiba, sholat subuh baru mereka hilang semuanya. Mudah-mudahan benar-benar hilang, nggak pernah balik lagi termasuk malam hari ini. Amin, mudah-mudahan. Nggak akan ada kejadian-kejadian aneh ya Mbak Fitri. Amin, amin, amin. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ajis. Silakan. Selamat malam Mas Ajis. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya ingin menceritakan hal yang telah terjadi dengan diri saya. Awalnya itu hanya masalah yang sangat sepele begitu ya, sebetulnya. Dulu 15 tahun yang lalu, saya ini punya cita-cita ingin menjadi seorang penyanyi begitu ya. Dan teman saya itu udah duluan menjadi seorang penyanyi begitu. Nah, ketika saya ikut dengan dia begitu, saya ingin ikut nyumbang begitu ya, ingin ikut menyumbang, ingin ikut nyanyi begitu kan. Ya namanya juga ingin belajar begitu. Tapi teman saya itu sama sekali nggak pernah ngasih kesempatan. Dia itu, saya udah acung-acung tangan begitu ya. Tapi dia nggak pernah ngasih kesempatan untuk saya naik begitu. Nah hingga akhirnya kan karena saya sering ikut sama teman saya itu, saya akhirnya gabung juga di grup musik itu. Saya sering latihan bareng sama teman saya. Nah, tapi mungkin karena kemampuan atau skill saya yang tidak ada begitu ya di bidang tarik suara. Kalau saya latihan itu selalu saja teman saya itu bagus begitu. Kalau saya suaranya itu jelek begitu. Karena biasanya pas begitu. Kemudian musik kemana, suara kemana di sana. Saya merasa heran dengan diri saya, kenapa saya tidak bisa bagus begitu, tidak sebagus teman saya. Hingga akhirnya saya dikasih tahu sama teman kalau misalnya mau menjadi penyanyi itu kamu bisa pasang susuk. Sebentar, saya mau tanya dengan seorang penyanyi beneran Mbak Fitri. Pernah ada kejadian atau penawaran seperti itu nggak sepanjang karir menyanyi Mbak Fitri? Dipasang susuk supaya bagus nyanyi? Pernah,
tapi lebih ke masalah aura sih. Bukan skill, kemampuannya karena gini, jadi bagus gara-gara susuk dong. Kalau masalah skill, kalau menurut aku itu memang sudah pemberian ya dari Tuhan. Dan memang itu kayak gift gitu. Kayak dan bakat memang ya. harus kita Biasa. asah seperti itu. Dan kalau masalah rezeki, itu kan Tuhan sudah memberikan jalan rezeki masing-masing. Beda-beda ya. Oke. Nah terus waktu ditawari seperti itu, Mas Ajis mengiyakan? Saya langsung datengin itu dukun karena betul-betul saya ingin menjadi penyanyi seperti teman saya, begitu bisa dikagumi banyak orang, bisa disukai banyak orang. Awalnya sih memang niatnya ingin menghibur orang gitu, tapi ternyata saya pilih pasang susuk dan percaya atau tidak saya merasakannya langsung, itu luar biasa sekali. Dan ada ritual-ritual yang harus saya lakukan, kemudian saya mulai berhenti, tapi setelah berhenti saya malah dibayangi oleh susuk ini sendiri begitu. Karena susuk ini kan sebetulnya harusnya untuk perempuan gitu, disimpannya di perempuan. Jadi kalau susuk ini dipakai di perempuan, maka perempuan itu akan menikah lebih dari 7 kali. Kalau di Mas Ajis? Kalau di saya sebaliknya, saya tidak bisa menikah dengan siapapun. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mas Ajis bisa benar-benar terlepas dari susuknya. Saya penasaran sebenarnya dihantui oleh sosok seperti apa. Nanti kita akan tanya langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajis, terlahir tanggal 1 Februari 1985 dan nomor rumah 130. Sosok yang ambisius dan tidak mau mengalah. Rasa ambisius yang coba ditunjukkan oleh dirinya justru mendapatkan ilmu hitam yang digunakan untuk karirnya. Dari mata batin saya, sosok Ajis selalu mementingkan kehidupan duniawi. Sampai ia lupa kalau ada sosok yang mengganggu dirinya. Sosok inilah yang membuat pengaruh untuknya. Saya melihat sosok nenek-nenek berwajah rusak, memberi teror, menyeramkan, dan mencekam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Halo. Terima kasih. Halo. Ketemu kembali. Ajis dengan tanggal lahir 1 bulan 2 1985 dan nomor rumah 130. Ajis punya mimpi menjadi seorang penyanyi. Ikut temannya yang lebih senior yang punya band, tapi kesempatan itu tidak pernah diberikan kepada Ajis. Sampai satu hari Ajis tawari untuk pasang susuk supaya suaranya dan kemampuannya lebih baik, dan kesempatan itu datang dan ternyata benar terbukti. Tapi susuk itu harus diritualkan, dan belakangan malah ada kesialan seperti Ajis tidak bisa mendapatkan pasangan. Dan Ajis ingin berhenti, lepas dari semua susuknya, mendapatkan hidup yang normal karena sudah lelah melakukan semua ritual dan gangguan gaibnya. Betul ya Mas Ajis? Betul. Oke, gangguan seperti apa ya Roy yang kamu lihat? Kalau saya lihat gangguan dari Ajis tuh seperti gangguan nenek-nenek ya. Saya ngerasa melihat nenek-nenek di belakangnya dia, tapi saya pengen netralisir dulu deh. Saya pengen minta air bunga dan kembang menetralisir. Ini kejadiannya udah lama ya? Sejak saya lulus SMP. Bayu, aku boleh bertanya? Boleh dong, Kak Fitri. Aku penasaran, ritual apa yang Mas Ajis lakukan selama ini buat memperbarui susuknya itu? Saya harus dengan kunti gandring. Kunti gandring. Tring. Kunti gandring. Apa itu? Itu apa ya Roy? Saya juga baru mendengar sekarang sih kunti gandring. Kunti gandring tuh Itu seperti apa bentuknya? Kayak pesinden lagi di zaman dulu yang
sohor begitu. Terus bisa menemukan Kunti Gandring itu di mana, Mas Ajis? Saya dikasih tahu bahwa ada seorang dukun perempuan yang bisa memasangkan susuk Kunti Gandring. Biasanya yang pakai itu adalah perempuan supaya dapat lebih aura lebih banyak begitu. Tapi kenapa saya pakai yang Kunti Gandring ini? Karena ini sifatnya paten. Ya, jadi kalau misalnya saya berpacaran dengan perempuan begitu ya, dengan perempuan lain, perempuan itu pasti selalu kandas begitu. Aneh ya. 3 bulan, paling lama pacaran saya 3 bulan. Dan yang paling luar biasanya lagi, yang paling membuat saya merasa berdosa, setiap orang yang berpacaran dengan saya, itu artinya dia tidak akan menemukan jodohnya. Dia juga jadi kena imbasnya gitu. Iya, karena Nyai Kunti Gandring sudah mengunci jodohnya. Jadi dia marah. Yang coba dipacarin, itu mereka sekarang sudah punya laki-laki lain. Mereka perempuan yang seperti apa? Maksud saya apakah memang benar orientasinya ke perempuan atau memang orientasinya bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki? Sebenarnya begini, kalau saya pribadi begitu ya, saya selalu tertarik sama perempuan, tapi suka ada bisikan-bisikan, kalaupun misalnya hari ini saya mau, saya bisa dapetin Mas. Iya, kalau saya mau begitu. Kalau udah kata Nyimas ini, saya mau itu, tapi saya selalu menolak. Nah itulah yang membuat saya menjadi lelah begitu, karena saya tidak mau. Selama ini selalu ditolak atau pernah diikutin? Saya selalu tolak, tapi ya intinya saya selalu menolak. Tolak Saya apa selalu sih? menolak, dan karena Nyimas ini ya punya kecenderungannya dia ingin laki-laki yang dia inginkan itu harus dia dapatkan. Aku bertanya. Kak Fitri dulu. Oke. Sebenarnya apa sih yang diinginkan sama sosok Kunti Gandring nih dari Mas Ajis? Dia ingin awet muda. Jadi ketika dia berhubungan dengan banyak orang, dia akan memiliki awet muda yang abadi. Jadi supaya awet muda, Kunti Gandring ini menggunakan Mas Ajis untuk mendapatkan laki-laki buat dia. Jadi Iya, tapi saya tolak. Terus, maaf ya Mas Bayu, aku boleh nanya lagi. boleh. Kalau nolak gitu, ada efeknya nggak? Artinya saya harus tidur dengan dia. Dari Kunti Gandring ini dalam real kenyataannya itu seperti apa ya? Dari pengalaman Roy sih, Kak Fitri seperti ini. Tua, keriput, rambut putih, mata benar? melotot. Enggak, dia cantik. Tapi dalam penerawangan saya kok dia berubah ya? Cantik. Menyeramkan. Nggak seperti ini. Iya, seperti itu. Cantik. Ini nggak cantik, ini menyeramkan loh. Apa? Tuh, dia berubah. Mudah-mudahan sih nggak menimbulkan kekacauan sih. Mudah-mudahan nggak Dia menimbulkan- itu sebetulnya betul banget. Betul. Dia itu nenek-nenek yang sangat keriput. Tuh kan, kamu baru ngaku sekarang. Kayak dilawan juga sama Ajis ya. Iya. Sebenarnya bentuk kamu kan bilang tadi. Saya tuh Betul. udah lelah banget, udah capek, saya betul-betul lepas dari. Ini Kunti Gandring ini ikut sejak melakukan ritual di dukun itu. Saya sangat menyesal karena banyak sekali dosa yang sudah saya buat. Kenapa? Karena perempuan yang saya sayangin sampai sekarang dia Kamu nunduk deh palanya. Kayak gitu. Boleh nunduk Mas Ajis. Roy akan coba cleansing dulu sebentar ya. Biar kita Nunduknya bisa nunduk tahu masalahnya. sampai nunduk banget. Kamu nunduk deh palanya. Kayak gitu. Boleh nunduk Mas Ajis. Roy akan coba cleansing dulu sebentar ya. Biar kita Nunduknya bisa nunduk tahu masalahnya. sampai nunduk banget.
Mas Ajis, mohon ikuti dulu prosesnya ya. Biar di cleansing sama Roy. Dia kayak ketakutan gitu, Roy. Saya tidak akan berbuat jahat, saya akan netralisir. Udah setengah-setengah masuk kayaknya. Biar diusir. Saya yakin waktu dukun ada jin. Wani ngeganggu gunung ada milik aing. Jadi ngeliat sampai matanya nggak? Garisnya sama persis sama yang digambar. Iya, benar. Saya gambar terus. Tapi ini nggak apa-apa kan ya? Dia marah. Saya akan terus menggambar sampai kamu masuk. Biarin dia keluar terus kehabisan energi. Berani apa-apa sama Roy saja. Roy hati-hati kok. Saya nggak takut sama kamu. Si lain kudu mata. Kamu harus mati katanya. Kita bisa tahu dia mau apa nggak sebenarnya, Roy? Dia mau tumbal orang sih sebenarnya. Harus ada yang tinggal. Siapa yang ditumbalin? Jangan dong. Coba dong tanya, ngapain sampai sekarang masih di situ, sementara yang punya badan mau lepas? Tanyain, Boy. Nini, budak iya, anak ini mau Nini pergi. Mual bisa. Nah, atuh mau bisa. Geus aya perjanjian jeung aing. Perjanjiannya naon? Saumur hirup nangges jadi milik aing. Karunya atuh Nini. Karunya budak iya. Lamun karunya mantap kan jeung aing. Da teu bisa kitu nih. Mual bisa. Dunia ge geus beda. Mual bisa. Saya gambar aja terus kamu biar muka kamu kelihatan jeleknya. Teu iya. Iya. Lain aing mah geulis. Aing mah geulis. Ieu sakti ngawe budak beungeuna singa. Lain aing eta mah. Aing mah geulis. Enggak, jelek. Roy dia marah, Roy. Marah loh dia. Jelek ya. Hati lo. Kita emang dipancing sama Roy-nya. Kita kesini, Mbak. Mau lagi. Gus atuh nih. Ini udah ya. Saya coba bantu duduk lagi ya. Saya coba bantu berdiri ya. Ya. Mas Ajis kuasai dirinya sebentar ya. Bawa apa, Mas? Gak bawa, bentar. Saya cuma bawa ini aja.
apa itu. Ini dari siapa? Ini dari dukun yang berbeda. Dari dukun lain lagi. Ini untuk apa dipakai sama Mas Ajis? Sering banget ya pergi ke dukun-dukun jadi Iya. dapatnya banyak banget jimat. Kalau Macam-macam. orang kebanyakan jimat tuh jadinya jadi aneh gitu loh Kak gitu. Jadi justru malah makhluk halus yang maksudnya. Tapi ini bisa menambah kekuatan saya. Apa? Sorry. Bisa menambah kekuatan saya. Sebentar Mas Bayu. Sebagai seorang penghibur, itu kan berarti membuat orang bahagia, seneng. Terus apa yang Mas Ajis lakukan ini kan malah bikin orang sengsara, Mas. Gimana, Mas? Saya merasa sebagai seorang pelaku seni, dengan adanya Mas Ajis melakukan seperti itu, Jadi kerasa. saya pun ngerasa sedih, Mas. Masih prihatin. Prihatin banget gitu. Iyalah pasti. Tugas kita sebagai penghibur membuat orang bahagia, tapi ternyata di antara kebahagiaan itu banyak sekali orang-orang yang terluka gara-gara Mas Ajis ini. Bener. Ya makanya saya datang ke sini untuk melepaskan itu semua. Saya mau minta bantuan sama Mas Roy. Tapi dia masih agak sedikit nutup-nutupin Kak Fitri. Kayak dia tuh ada jimat tapi kayak nggak mau ngaku gitu. Tadi awalnya dia nggak mau Mungkin. ngaku nih apa yang dia pakai tadi di leher. Mungkin karena kita sama-sama seni ya, Iya. coba Mas Ajis. Mohon banget kalau memang Mas Ajis memang ingin keluar dari permasalahan ini. Kalau emang Mas Ajis pengen menatap masa depan, aku tahu kok apa yang Mas Ajis rasain. Keluarkan semuanya, mungkin yang jimat atau apa yang memang hal-hal negatif, Mas. Lebih baik kita apa adanya kita lah. Rezeki Tuhan yang atur masing-masing. Keluarkan semuanya, Mas. Kalau memang, soalnya kata Koroy, katanya nggak cuma satu ini loh. Mas Benar. Ajis yakin nih cuma jimat ini doang yang dikeluarin dan yang punyanya Mas Ajis. Cuma ini aja. Saya perasaan saya masih mencium aura jimat yang lain sih sebenarnya. Oke. Ini emang bener punya pengaruh gaib buat Mas Ajis Jangan sentuh. sendiri? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Iya, maksudnya dia mau datang minta tolong, mau lepas. Tapi apa yang terjadi di sini adalah kebalikannya. Ini sebenarnya kayaknya dia mau lepas supaya nggak ada gangguan dan nggak terikat lagi sama si Kunti Gandring ini. Tapi masih mau. masih mau menggunakan cara-cara gaib untuk dapetin tujuannya. Untuk dapetin ini loh, biar bisa nyanyi, Iya. disenangin orang, nyanyinya juga Mungkin. disegenin. Banyak yang nyewa gitu loh sebagai penghibur. Penyanyi ya. Tapi nggak boleh dipegang nih. Coba dilihat Mas Ajis. Nggak boleh. Kenapa? Apa yang kamu rasain dari batu itu? Ran? Iya, di satu sisi dia nggak mau kehilangan pekerjaannya yang sekarang lagi dirintis. Di satu sisi dia udah keganggu banget. Tapi kalau kayak gini-gini juga nggak jamin dia bisa naik ke atas juga. Dari situ aja. Ya. Iya. Sebenarnya kan yang dijual kualitas ya, maksudnya kualitas sebagai penyanyi ya, seperti Kak Fitri bilang. Masuk lagi. Ada bau-bau lagi nih. Iya, baunya aneh lagi nih. Bau banget, Bay. Bau. Kan lebih tajam dari tadi loh. Ran. Don't be panic. Astagfirullahaladzim. Aku di mana, Pak Koroy? Fitri jangan jauh-jauh, jangan keluar. Kalau keluar dari studio nggak bisa Sini aja. diawasin nanti. Oh my God. Mas Bayu. Mas Bayu. Serem nih.
Coba berdiri deh, Mas Ajis. Aku mau Bayu sama Kak Fitri. Kita ke belakang, kita Ke lihat. belakang? Kamera ada yang Tasnya. bisa ikut nggak satu? Oke, thank you. Tasnya ada sesuatu. Dia perlu ikut, Dara? Hmm, Sini aja. dia perlu ikut tamu. Oke, boleh ikut ya. Boleh ikut, Mas. Serius? Tunjukin tasnya di mana. Serius? Tunjukin tasnya di mana. Emang bener-bener mau lepas kan? Iya. Oke. Di mana tasnya? Sebelah mana? Taruh di mana? Ada di mana? Mana tasnya? Ini tas saya. Hah? Itu. Ini cuma ada minyak pengasihan aja, nggak ada Loh. apa-apa lagi. Sama aja Kan dong. tadi katanya nggak ada. Tapi masih ada yang dibawa, yang disimpan. Mungkin masih banyak lagi kok. Mohon maaf ya, ini boleh tolong. Dipegang aja ini dompetnya. Silakan pegang. Ini boleh minyaknya saya pegang. Oh my god. Tuh, Masih ada lagi? itu jimat. Ada jimat-jimatnya. Ternyata kecurigaan saya benar Oh, ya. ini biasanya yang seperti ini isinya tanah nih. Oh, bukan. Tuh kan. Jadi gimana saya bantunya? Kita bertiga bingung ya. Bukan bingung sih Udah maksudnya. dinetralisir yang tadi, ternyata masih banyak. Masih Maaf ya, saya harus membongkar semuanya. Saya minta izin. Tapi kecurigaan saya benar ternyata. Ternyata memang ada minyak-minyak seperti ini. Tuh, katanya gitu. Udah yang ini aja, beltnya aja, udah ini aja. Iya, biasanya Ternyata gini ya. ada lagi yang diumpetin. Iya, ada lagi. Ternyata ini semuanya. Dari gimana? Kamu takut ya nggak laku jadi penyanyi ya? Nggak punya kepercayaan diri. Roy biasanya nggak pernah menggeledah tas partisipan. Roy. Iya. Dan ini ternyata benar apa yang Roy rasain dan Roy lihat. Bakarin deh. Serius? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius? Tapi glove. Tapi jangan dibakar, Mas. Kenapa? Ya ini. Aku takut lah. Bisa. Jangan nanti. Itu saya dapetinnya susah. Katanya mau datang ke sini, mau lepas hidup normal. Ini tetap mau disimpan, Mas Ajis. Sa- Tapi nggak apa-apa. yang paling mengganggu itu nyimas kunti gandring aja, Mas. Ini itu nyaman buat saya. Enggak apa-apa. Roy, dia bilang katanya yang nyaman, nggak- yang aduh, ganggu itu serius kunti nih? gandring, tapi ini bikin dia nyaman. Roy, aku Apa? nggak apa-apa nih, aku ngebakar. Takutnya aku ngebakar banyak yang gangguin aku lagi. Aman nggak? Aman. Yang tengah juga nggak apa-apa. Tuh kan, jangan dong, Roy. Nah, kita jagain, kita jagain. Aku. Kita jagain, Bang. Kamu yang Nasib buruk Mas Ajis ya Allah. Diniat. Mbak Fitri nggak apa-apa? Nggak kena? Enggak apa-apa. Astagfirullah, nggak tahu nih tiba-tiba meledak. Keluar dari situ ya? Ra? Iya keluar. Ini masuk ke sini? Dia udah keluar semua. Oh, ini kayak proses lepas dari badan ini. Bunga yang tadi simpan. Ini cincin ini harus diapain ya? Mas Ajis. Mas Ajis bangun. Mas Ajis, kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan udah lepas. Ini cincin, jimat, semua yang di meja dan yang di sini kita sita ya. Ya. Mas Ajis bisa melanjutkan karirnya tanpa harus menggunakan hal seperti ini. Kak Fitri nggak apa-apa. Shock aja kan. Enggak, cuma tadi iya meledak, kaget aku. Lihatlah masa lalumu dan tataplah masa depanmu.
Karena hidup penuh dengan rintangan yang selalu datang silih berganti. Dan cobalah tidak menyakiti orang lain. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tega mengguna-guna tetangganya sampai cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Johnny. Selamat malam Mas Johnny. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi selama ini aku ada sosok yang mengganggu. Sejak kapan Mas? Itu kejadiannya sejak ada pertengkaran antara kedua orang tuaku. Kedua orang tua bertengkar. Kedua orang tua bertengkar bersama dengan tetangga. Oh, dengan Jadi tetangga. ada perselisihan di situ. Lalu? Mas Bayu kok banyak nanya? Oh, mohon maaf kalau Nggak, saya... maksudnya aku kan datang ke sini, aku cuma pengen menghilangkan akan sosok makhluk gaib yang ada dan mengganggu di sekitaran kehidupanku ini. Iya, kami perlu tahu sejak kapan sebenarnya sosok gaib itu mengganggu dan apa penyebabnya. Kan aku tadi itu udah jelaskan kan tadi. Iya, Mas. biar kita tahu akar permasalahannya. Apakah saya mau tahu? Enggak, aku udah jelaskan tadi, Mas. Ya, oke. Aku jelaskan kayak gini ya. Dengar baik-baik. Saya dengar. Jadi antara aku Aha. dan keluarga aku ini Berselisih dengan berselisih tetangga. dengan tetangga. Apa hubungannya dengan sosok gaib yang menghantui, yang mengganggu? Aku kira nggak ada hubungan apa-apa. Nah, itu yang saya pengen tahu. Apakah setelah berselisih, akhirnya Mas Johnny dan keluarga menggunakan atau melakukan ritual gaib, datang ke satu tempat, akhirnya malah mengundang makhluk-makhluk itu yang sebenarnya kita perlu tahu dengan jelas. Setelah berselisih, Mas Johnny datang ke dukun atau ke orang pintar atau kemana gitu melakukan ritual nggak? Kenapa kamu mencari tahu? Itu kan urusan aku, Mas. Setelah berselisih, Mas Johnny datang ke dukun atau ke orang pintar atau kemana gitu melakukan ritual nggak? Kenapa kamu mencari tahu? Itu kan urusan aku, Mas. Aku mau ke dukun ke, mau kemana ke, itu urusan aku. Oke, baik. Kalau begitu tujuan Mas Johnny datang ke sini untuk apa? Aku cuma menghilangkan sosok makhluk gaib ini. Jelas kan? Makhluk gaibnya seperti apa? Makhluk gaib, apa ya? Setiap kali aku mimpi nih, Ah. setiap kali aku mimpi kayak ada sosok buaya putih. Apa yang dilakukan buaya putih itu? Hanya datang, mengganggu, atau menyerang, atau ada pesan yang disampaikan? Leher saya pengen dicengkram oleh dia, Mas. Berarti menyerang Mas Johnny? Iya, Hanya Mas Johnny atau keluarga, kedua orang tua juga? hanya aku sendiri. Setiap malam? Setiap malam. Kami akan ajak Mas Johnny untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Johnny, nomor rumah 81, terlahir tanggal 28 Juli 1990. Sosok yang sulit ditebak jalan pikirannya. Saya melihat adanya rasa sakit hati yang ada di pikiran Johnny. Rasa sakit tersebut langsung dibayarkan dengan dendam yang langsung dibalas. Efek dari perbuatannya membuat orang lain menjadi celaka. Saya merasakan Johnny ketakutan karena perbuatannya. Adanya sosok yang mengganggu Johnny sampai depresi. Saya melihat sosok buaya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam, Kak Fitri.
Johnny dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1990 dan nomor rumah 81. Johnny dan keluarganya berselisih dengan tetangganya. Saya nggak tahu ada kaitannya atau enggak, tapi yang jelas saat ini Johnny sering dihantui oleh sosok buaya putih yang mencoba untuk mencekik Johnny hampir setiap malam. Bahkan ini terjadi sudah setahun terakhir ya. Dan saya belum bisa gali cerita lebih jauh lagi, Roy, karena setiap saya tanya mengenai perselisihannya dengan tetangga, apakah ada hubungannya dengan sosok hantu yang menghantui, itu Mas Johnny selalu emosi, Iya. marah. Karena dia terlalu banyak tanya. Iya. Saya dianggap banyak nanya jadinya. Justru pertanyaan-pertanyaan itulah itu sebenarnya bukan banyak tanya, hanya saja untuk memancing bagaimana dan apa yang harus dilakukan saya untuk membantu Anda seperti itu. Setiap kali tetangga aku melihat keluarga aku, selalu menyepelekan aku, Mas. Coba seandainya Mas di posisi saya, pasti Mas akan melakukan hal yang sama, datang ke guna-guna. Guna-guna. Ya, itu yang saya lakukan. Dan saya membuat mereka sampai cacat. Satu keluarga. Satu keluarga. Serem ya. Kedukun mungkin maksudnya. Iya. Kedukun. Kirim guna-guna. Guna-guna apalagi? Dukun, mau apa kek? Ya, maksud saya bukan belajar sendiri tapi minta bantuan orang lain kirim guna-guna. Berarti ada ritual yang dilakukan di sana. Pasti. Kalian kan udah tahu itu. Saya mencoba menembus waktu dan saya minta bola kristal saya di tas. Sabar ya Mas Johnny, semua orang punya kekurangan. Nggak Mas Johnny aja, saya juga punya kekurangan. Dan tapi saya berusaha untuk tidak you know how to deal with it. Iya, justru ya emang sebaiknya kekurangan itu di embrace atau Itu kenapa matanya terima. gitu? Iya. Roy kayaknya nih. Kayaknya dia nggak suka Kuat sama banget Kak ya. Fitri deh. Kenapa? Aku nggak tahu. Serius? Kak Fitri, jangan jauh-jauh. Kamu lagi datang. Jangan panik dong, teman-teman jangan panik ya. Keris, ini keris. Lepasin. Mas, satu lagi tuh mas. Ada nggak? Udah diambil. Asal kamu tahu ya, siluman apapun yang masuk dalam tubuh Johnny, saya tidak akan melukai siapapun di sini. Saya tahu keterbatasan fisiknya yang punya badan. Saya tidak akan melukai satupun. Hati-hati Roy, saya takut dia nyerang loncat langsung. Saya yakin kekuatan kebaikan saya akan melawan kebencian kamu sih. Jangan melukai orang deh. Kamu harus berbuat baik, biar ntar nanti di kelahiran berikutnya nggak bertubuh mini lagi. Harus berbuat baik deh, serius. Ini sosok apa ya Roy? Siluman. Awas. Aduh,
Dia ngincer kamu sih. Itu kenapa? Karena kamu lemah jiwanya. Astagfirullahaladzim. Mas Joni. Udah keluar. Buaya. Kebencian tidak akan pernah habis dibalas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibayar dengan cinta kasih. Saya mengerti. Kamu tahu apa, Roy? Saya bisa merasakan. Tahu apa kamu? Saya bisa merasakan orang lain underestimate kamu sih. Ubah deh, jangan terlalu membenci orang. Mereka yang membenci kami, Roy. Mereka yang membenci kami, Roy. Kenapa mereka selalu memandang rendah kami, Roy? Hah? Kenapa? Karena mereka nggak ngerti kata cinta. Cinta tanpa syarat, cinta yang tulus. Jadi mereka ketawain kamu. Tapi kalau orang yang ngerti benar-benar apa arti cinta, saya rasa tidak akan menertawakan kamu. Penghinaan ke keluarga aku, Roy. Kalau aku yang rasain sakitnya nggak apa-apa, Roy. Ibu aku, ayah aku, mereka menderita batin, Roy. Mereka menderita batin, Roy. Ini saya mengerti sih. Oh iya, karena itu semua orang-orang seperti kita, tahu, Roy? Tidak diakui orang tua mereka, Roy. Tahu nggak? Karena hinaan itu semua, Roy. Saya juga takut kamu bunuh diri sih. Makanya dari sini kamu udah ngerti kan? Udah dijauhin sama orang, dihina orang. Tebarlah kebaikan deh. Coba untuk berbuat karma baik. Jadi nggak akan dihina orang. Dan orang-orang yang ketawa sama kamu itu, mereka nggak punya hati. Bodoh dengan kebaikan. Aku udah berbuat baik ke mereka, udah memberikan semuanya ke mereka, tapi apa? Yang dibalas rasa sakit hati, dicampakkan, dihina. Tapi saya yakin kok kebaikan yang dilakuin Mas Joni itu bukan gak ada nilainya loh. Paling nggak di mata Tuhan Mas Joni udah berbuat benar. Jangan justru malah berbuat salah dengan krim guna-guna, Mas. Nggak akan selesai juga masalah hidup. Malah mengundang makhluk-makhluk itu. Nambah lagi bebannya. Nanti kan ada makhluk lain dan akan mengincar dia. Kenapa sih? Kenapa Fitri Karlina? Kenapa dia yang diincar? Mas Joni kenapa? Kenapa mesti saya? Kenapa ya, Ros? Kenapa nggak sih? Kenapa? Aku nggak suka sama kamu. Kenapa sih? Pak, coba kenapa? Kami di sini semuanya perhatian, care dengan Mas Joni. Kenapa? Kenapa kamu gak suka sama Mbak Aku Fitri? nggak Kenapa? suka. Mas Joni. Apa Dari alasannya? tatap matanya aja aku udah nggak suka. Nggak, dia nggak ngeremehin kamu, nggak. Oh, Kita semua di sini care perhatian sama Mas Joni. Kita semua tahu gimana perasaan Mas Aku tahu Joni. Iya. dalam hatinya itu mentertawakan aku. No, enggak. Nggak ada sedikit pun, Apa? Mas. Kenapa? Dia nggak mentertawakan kamu, enggak. Ya kalau memang dia nggak ketawa, kenapa dia? Buktinya dia di belakang Roy terus. Mas Joni tadi Mas Mas Joni. Joni Enggak. dia. Enggak. Mas Joni menyerang Mbak Fitri, makanya wajar kalau berlindung di balik Enggak. Roy. Karena dia takut diserang. Enggak.
Mas Joni, Mas, Majikan ada, Mam. Mas, Aina. Mas Joni. Mas Joni nggak boleh gitu. Nggak boleh kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mas, ingat sama Tuhan, Mas. Mas, ingat, Mas. Dia nggak nertawain sama Kasihan. sekali loh. Aku sama Kak sekali Fitri. nggak nertawain. Kak Fitri malah Aku simpatik. prihatin dan simpati banget dengan kehidupan Mas Joni. Mas, kita semua di sini punya kelemahan. Kita di sini semuanya bukan orang kuat. Lihat Mas Joni seperti ini, malah membuat orang-orang nggak ada yang perhatian sama Mas Joni. Aku berusaha merangkul Mas Joni, aku berusaha untuk mendekati Mas Joni. Mas Joni malah ngejar-ngejar aku. Mas, ingat Mas, masih banyak yang sayang sama Mas Joni. Udah, Mas. Lihat mata tulusku ini, lihat hatiku yang tulus ini. Buka semuanya. Dia orang baik. Dia orang baik kok. Aku nggak pernah ngelukain orang walaupun sedikit pun, Mas. Apalagi untuk Mas Joni, buat apa aku ngelakuin itu? Jadi mengerti kan, Mas? Ingat, Mas. Di sini kita semua ingin bantu. Buka mata hatimu, Mas. Buka. Jangan marah, jangan tersinggung. Baik, tulus. Dia Kak Fitri itu baik kok. Apa yang dia ngomongin Gak semua ada benar. yang aku perasaan pengen Iya. nyakitin. Gak ada sedikit pun, Mas. Orang kalau tulus dan baik jujur kok. kan terasa ya. Terasa kan suara. Mas Joni bisa dengar sendiri langsung. Baiklah, kita duduk kembali ya. Ya, tenangin dirinya. Saya bantu. Taruh di sini aja ya. Saya tolong bantu audionya nggak, Mas Doni? Ya, Om. Kok teropong ini? Ini taruh sini aja, Roy. Ininya taruh Iya. sini aja. Salah bawa. Salah. Salah bawa. Mau dipakai. Kalau muntah-muntahin, butuh minum deh. Minta tolong minum. Om Don, minta tolong minum. Mas. Om Friko. Udah, sabar ya, Kak Fitri. Sebenarnya memang mungkin dia salah paham, dikira dia Kak Fitri menghina atau apa. Padahal sebenarnya enggak. ada. Mas Joni membawa sesuatu jimat atau sesuatu barang ya. Ada. Bawa apa, Mas? Ada di belakang. Boleh diam. Saya mohon ya, jangan menyakiti. Saya tahu rasanya kamu, tapi bawaannya itu moga-moga tidak meneror atau bentuk yang tajam-tajam gini. Nanti kalau misalnya kelupaan, nancep di kepala gimana, kan sakit. Itu hal kecil tajam loh. Ini tajam banget loh, bisa ke sini. Mas Bayu, beneran aku nggak ada niat Iya, kita percaya, Mbak. Kenapa dia mau melukain Iya, aku? dia salah. Mungkin Iya, karena iya. selama ini dia ketemu sama orang Banyak yang orang melakukan hal yang- itu ke dia. Jadi dia anggap semua orang sama. Justru aku tuh, Iya, kita waktu ngerti. pertama kali dia datang aku tuh merasa simpati banget. Aku tahu gimana kehidupannya dia pasti di dalam keluarganya. Iya. Pasti diremehin orang banyak. Ya, sabar ya, Mbak. Ya. Jangan Sabar ya. munafik kamu. Sabar ya. Sabar. Dia kayaknya Udah, nggak sadar apa yang dia omongin. Cuekin aja ya. Cuekin Gak aja usah ya. munafik. Gak bisa bayangin sepanjang hidup dia menghadapi I itu. know. Jadi dia anggap semua orang sama. I know. Munafik udah sebenarnya biarin aja udah. Karena Ini boleh taruh di sebelah. Oh, taruh di sebelah situ. Iya, taruh. Sebelah mana? Kamu mau di sebelah mana, Roy? Sebelah situ, sebelah kiri. Iya, Sebelah berarti kiri. Sebelah sini.
No? No. I think that one much better. Sini. Oh, ya. Bayi lucu ya. Bener Your sih. face is really funny. Nah, seriously. Seriously, Gak apa-apa dah. di sini. Ya. Soalnya aku takut asapnya itu ke mata, perih. Dia, saya takutin singgung dilempar lagi. Enggak kan ya? You're really funny, boy. Mungkin aku bisa ambil ya. Ya, dia bawa sesuatu, bawa jimat boleh diambil, lagi. Roy. Boleh. Silakan, Mas. Itu tadi yang masuk memang buaya putih. Perasaan saya tuh rasanya kok ada yang aneh ya. Dia membawa apa ya? Itu bertanya-tanya di pikiran saya, tapi saya kok nggak enak ya. Saya takut. Mudah-mudahan sih. Mas Joni, itu selama ini disimpan. Ini sekitar semenjak ibu itu terluka, sekeluarga itu berantakan rumah tangga mereka. Ini Pak. Saya dari radius 1 meter ini rasain bau amis. Apa Kak Roy? Amis apa nih? Amis darah gitu maksudnya. Dia ngelakuin apa ya, Roy? Ini ritual yang dia Something lakuin. like animal. What? I don't know. Is it? Ayo di sini, Kok ada bau amisnya ya? Astagfirullahaladzim, kodok. Awas, Mbak Fitri, awas. Kak Fitri jangan keluar. Kenapa sih? Pegang lilin, Mbak, lilin. Astagfirullahaladzim, kodok. Awas, Mbak Fitri, awas. Kak Fitri jangan keluar. Kenapa sih? Pegang lilin, Mbak, lilin. Loncat kodoknya. Ah! Kenapa sih? Kabel. Ah! Ada yang gede banget loh. Tuh. Aduh. Oh my goodness. Dia loncat ke aku. Nggak, tapi ini kodoknya berbahaya nggak sih, Kak Roy? Enggak, cuma kan jijik. Ini beneran gak bahaya, Roy. Enggak sih. Awas. Kak Roy. Awas. Awas ada kodoknya keinjek takutnya. Ini dia kesurupan apa lagi, Roy? Buaya. Buaya yang tadi masuk lagi. Iya. Kamu ke Mas Bayu. Sekarang kamu lari ke penonton. Bentar dulu. Dia mau berani ke penonton. Kamu lari sekarang ke penonton. Bentar. Ke belakang Bayu. Di belakang Mas Bayu. Iya. Mas Bayu. Situ. Gimana caranya? Gimana caranya?
Awas tunggu dulu. Aku takut dia loncat loh. Sini saya distraksi. Ular bukan ya? Lihat gua. Tadi kamu ngeliat ada ular situ ya? Aduh. Roy. Roy. Aduh. Makanya. Aduh, kodok enggak. Dari sini. Ayo. Daun. Mana kodok? Mana? Nggak tahu kayak ngintip sesuatu. Aduh, ini kodoknya kenapa banyak banget ya, sebanyak itu, aduh. Kenapa? Hah? Ular? Dari mana tanah kuburannya? Kok bisa? Itu dibersihin ya teman-teman, jangan sampai kena, jangan sampai ada yang sisa nempel di badannya. Roh dinetralisir. Teman-teman fokus, jangan sampai ini ada kena tanah kuburan lagi. Ada kodok yang kesana nggak? Kalau ada diusir ya, jangan sampai dipegang. Gak masuk baju kamu kan? Enggak. Aman nih. Mas Joni denger saya. Banyak! Dari mana? Mas Joni dengar saya, Mas. Mas Joni kalau dengar saya udah dikendaliin dirinya, jangan nyerang siapa-siapa lagi, Mas. Mas Joni dengar saya. Itu gede banget lagi. Aduh. Saya bantu berdiri ya, Mas ya. Saya bawa ke tempat duduknya ya. Ya. Oke, Mas.